bisa ke grup kita, ada 3 grup di situ, ada ke Berdikari Rent, Halo Tidur, FD Property. Alamatnya di apartemen The Jardin, Ciamplas. Ada seorang master chef. Bukan. Oh jadi? Pokoknya dia tuh bisa dianggap ketuaan. Lu nama siapa, rumah di mana, pengalaman kerja, cita-cita, mau kerja bagian apa? Kan udah. CV Berdikari. Nah, Bapak tuh ada kendala nggak sih Pak ketika misalnya contoh masalah tamu, LM. Orang umum orang duit itu. meeting lagi di Singapura ya Pak ya? Ya, ke Singapura nanti langsung ke Bangladesh ya Pak. Bangladesh. TKI. Ke Bangladesh numpang pipis. Halo guys, ketemu lagi bersama gua di channel gua Suka-Suka Perso. Dan gua sendiri adalah Sero Perso. Kali ini gua ingin berbincang-bincang di video ini ya. Gua akan berbincang-bincang dengan seseorang yang sangat membanggakan sekali. Tentunya kita akan membicarakan tentang bidang properti dan dia pasti bakal memberikan pengalaman yang sangat menarik kepada kita semua agar kalian juga tahu tuh. Tapi sebelum kita berbicara, pastinya kita udah swag semua ya di sini gitu. Udah sehat semua dan dia juga udah ya kan Ji? Udah disuntik. Oke, mungkin perkenalan dulu. Jadi dia itu adalah seorang master chef. Bukan. Oh jadi? Grandmaster. Epic. Legend pensiun. Pokoknya dia tuh bisa dianggap ketuaan. Kakak beradik. Bukan kakak, ajengan. Goblok. Dengan naon? Orang tak apa. Pemimpin. Power Ranger. Nope. Dan seterusnya. Baca. Pokoknya perkenalkan dulu nama siapa, rumah di mana, pengalaman kerja, cita-cita, mau kerja bagian apa? Kan udah. Sampai lagi ditanya. Kan udah. Yang ditanya. Ya, ini dia. Silakan coba perkenalan dulu, Pak. Ya, perkenalkan, nama saya Ridwan. Kebetulan saya di sini ditunjuk sebagai pimpinan perusahaan dari CV Berdikari Karya Mandiri yang berjalan di bidang pertama ada properti, ada konstruksi, ada konveksi dan perizinan konsultan perusahaan gitu. Oke, tepuk tangan semuanya, tepuk tangan. Tepuk tangan. Oke, Bagian son. Oke, lu sendiri siapa? Udah pada kenal ya? Yang mana tahu mau kenal saya Pak. Kenal salaman dulu Pak. Oke Pak, mungkin ini banyak yang nggak tahu. Jadi kenalan. Ya udah lu kenalan dulu. Udah lah lanjut lah. Jadi kan banyak ya yang orang di luar sana tuh belum tahu gimana sih properti itu, apa sih properti itu, terus bagaimana cara menjualnya, apa feedbacknya ke kita, ilmunya, pokoknya berbagi ilmunya dari situ aja dulu. Jadi pertama properti itu adalah salah satu kebutuhan, kan ada kebutuhan itu ada dua, ada primer, ada sekunder. Nah di kebutuhan primer itu banyak kategorinya. Pertama ada tanah, bangunan, kemudian kebutuhan yang lainnya kayak kalau dikerucutkan lagi ya kita ada di sana namanya properti kebutuhan primer. Jadi properti di situ bisa diurutkan lagi dua turunannya, ada untuk user atau memang pemakaian pribadi, kemudian ada untuk investasi. Nah dikerucutkan lagi investasi ada dua, ada investasi mengenai nilai untuk kedepannya bagaimana, terus investasi mengenai passive income itu di bidang sewa menyewa Seperti ini, seperti kosan, gitu Pak. apartemen, kosan, hotel, guest house, cottage. Diskotik enggak ya Pak? Enggak. Diskotik enggak. Mau ngapain diskotik? Sekarang bahkan untuk menjadi sebuah kebutuhan yang sangat penting sekali. Betul, penting untuk
dasarnya ya kita intinya gini, ketika kita berumah tangga ataupun belum berumah tangga itu membutuhkan yang namanya hunian. Hunian di sini disebutnya ya untuk bagaimanapun rumah tinggal di sini. Kita mau pergi kemanapun, mau bekerja, aktivitas dan lain sebagainya, itu istirahatnya tuh di rumah. Tapi berarti Bapak ini bergerak di bidang properti itu bukan cuma apartemen aja dong ya, Pak? Iya. Dari segi rumah, tanah dan lain hal gitu. Iya. Dari hal terkecil pun ambil aja ya, Pak. Yes. Itu dari pengalaman sih. Jadi sebelumnya ya saya cerita sejarah dulu ya. Boleh, Pak. Dulu ini saya bekerja di salah satu perusahaan di Kota Bandung yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan. Dulu saya di bagian divisi marketing. Waktu itu saya masih melamar kerja Di Bandung. Di Bandung, di Bandung Timur. Nggak boleh nggak sebut nama gitu? Nama Boleh, Pak. Boleh. Namanya Bilabong Suta dulu. Dulu di situ ya saya di sana belajar mengenai belajar dari pengalaman. Itu di sana dapat ilmu mengenai cara menghitung berapa harga tanah, berapa harga bangunan, berapa proses perizinannya dan lain sebagainya di situ. Kemudian ya saya di situ bagian administrasi marketing. Jadi mulai dari pengarsipan dan lain sebagainya itu. Larilah ke sini. Saya ditawarin bekerja di PT Kagum Karya Husada yang menangani Jardin. Sekarang ini tempatnya kan ini Jardinnya tipe 40 meter persegi. Di sini saya pertama dari nol lagi, dari marketing dulu gitu. Dari marketing. Berarti sebelum ini belum jadi, maksudnya udah jadi awal gitu, Bapak langsung diangkat jadi marketing juga. Jadi dulu ini ya, jadi begitu saya masih kerja di Bilabong Suta itu, saya di sini agent. Agennya agent independen. Saya jualan dulu masih lift juga masih belum bisa dipakai. Jadi jualannya saya lewat Pakai tangga. enggak itu apa? Lewat Ciwok. Jadi di Ciwok itu kan ada bagian loading outnya ya. Stand-nya di Ciwok. Jadi enggak. Jadi kalau mau survei karena di sini kan masuk banyak semen dan lain sebagainya, ada pengerjaan aktivitas proyek. Jadi bagaimana cara melihat unitnya dulu tuh sambil nunjuk aja. Wan, lantainya di mana tuh? Lantai berapa? Lantai 10 misalnya. Saya tunjukin ada 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10 Pak. Di sini ngarepnya kemana? Ya paling ke Pasopati kan. Pas sudah jadi ya naik. Pembelinya waktu itu ingat masih Pak Aji kalau nggak salah. D9 berapa? Ternyata benteng Ciwok. Pas dilihat bukan Pasopati, bukan pemandangan, tapi benteng Ciwok sama yang gym centernya tuh. Ya sambil berjalan ya saya akhirnya memutuskan untuk resign. Tapi resign pun dipikirkan sudah matang-matang, artinya ya saya ingin bergerak usaha di bidang properti khususnya di dalam after sale service. Dulu kan masih ngurusin ini ya, komersial area, jardin apa unit masih ada, saya tunjukin after sale service-nya bagaimana. Akhirnya dari situ saya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala gitu, sambil saya minta izin dulu kepada pihak owner yang dulu itu khususnya yang membeli ke saya. Akhirnya saya dapat restu banyak dari owner-owner. Akhirnya ya saya bikin yang namanya dulu itu Arisma. Bukan berdikari itu. Arisma itu di bawah. Tapi itu bentuknya udah CV atau belum? Dulu itu Arisma itu adalah salah satu PT Arisma Manajemen Hospitality. Itu berdomisili di Palembang. Jadi dulu itu, komisaris PT Arisma Manajemen Hospitality itu dulu ada 2. Nah, satu itu yang namanya Bapak Alsen Arlan. Nah, itu Bapak Alsen Arlan lah yang mungkin berjasa untuk karir saya gitu, dikasih dana untuk ini. Tapi saya pas lihat progres bulan kemudian gitu, ya nilainya nggak sebanding dengan kondisi di lapangan. Jadi saya memilih untuk membalikkan dananya lagi. Jadi pakai dana sendiri. Nah, ganti nama lah karena takut ada pembayaran royalti.
dan lain sebagainya. Jadi saya ganti namanya Berdikari, belum ada badan legalitas. Waktu itu belum ada. Belum. Berapa lama itu, Pak? Setahun. Oh, setahun lebih. Bapak ilegal. Ilegal, setahun ilegal. Terus ada kerjasama dengan pihak Bank Mandiri waktu itu mengenai hunian dinas untuk karyawan, jadi harus legal. Akhirnya saya memutuskan untuk bikin badan usaha berbentuk CV. Nah, makanya dibuatlah CV Berdikari Karya Mandiri. Dan Singkatnya gitu. Banyak anak-anaknya FD. Dan sekarang ya menaungi Berdikari Properti, FD Properti sama Halo Tidur. Kalau di Jardin gitu ya. Nah, berarti udah tuh kita berbicara Bapak sudah lama bernaung atau memiliki usaha sendiri atau proses sendiri CV Berdikari kan, CV Berdikari. Nah, Bapak tuh ada kendala nggak sih Pak ketika misalnya contoh masalah tamu ataupun masalah hal-hal lain gitu? Dari masalah mata, hati, paru-paru. Nah ya itu teman kayak godaan misalnya ada cewek godaan. cantik gitu. Apa? Pokoknya bermasalah, tapi jangan buat masalah. Kalau dari segi masalah ya, kalau masalah teknisnya itu paling ada kendala-kendala di unit ya, misalnya taruh ada yang mampet, ada yang rusak, ada yang lampunya nggak nyala dan lain sebagainya teknisnya. Kalau untuk di luar teknis, misalnya godaan dari tamu ya ada ya, Banyak ya, banyak ya misalnya. Kontaknya masih Ya. ada. Kontaknya udah dihapus. Mana tahu kontaknya masih ada. Saya bawa. Jadi emang ada beberapa sih dulu itu ya sebelum menikah tuh ada masih kondisinya masih legal ya, masih legal. Ada beberapa ya, masa disebutkan. Oh iya. Saya nggak usah disebut. Karena Pak Japri aja sama saya. Intinya ya seperti itulah godaannya. Tapi berarti CV Berdikari sendiri sekarang itu mempunyai berapa unit? Kalau Berdikari sendiri kurang lebih ada 60 di Jardin itu 60 unit, 60 kurang lebih. Rencana mau keluar Berdikari? Ada rencana? Harus berkembang, harus berkembang, kita sama-sama. harus berjuang terus. Nah, sekarang ke dampak PPKM nih Pak. Menurut Bapak sekarang dampaknya sangat besar sekali atau memang ya santai-santai aja atau masih banyak? Nah, PPKM itu dimulai di tahun 2020 bulan Maret ya kan. Itu di situ saya masih merasakan selama 2 bulan itu, nah saya akhirnya melihat analisisnya gitu. Jadi hasil analisisnya itu ternyata penurunannya drastis. Nah, berarti jangan sampai hal tersebut berlama-lama gitu. Akhirnya ya saya harus memikirkan regulasi ini bagaimana Bagaimana caranya? untuk mengatasi, berinovasi, regulasi. Akhirnya muncul yang namanya pengurangan harga. Nah, itu salah satu regulasi COVID-19. Gitu. Jadi ya saya itu pun ya saya tanya dulu ke anak-anak gitu, apa hasil pemasukannya bagaimana gitu ya, dari segi tamu jadi pangsa pasarnya bagaimana. Oh ternyata ada penurunan drastis gitu, 50%. Oh berarti setiap misalnya permasalahan yang ada, COVID termasuk permasalahan ya Pak ya? Iya. Begitu permasalahan yang ada pasti kita diskusikan dulu. Harus. Meeting dulu apa Harus. yang harus dilakukan, pastinya bagaimana gitu kan. Harus inilah, jadi ya saya bukan decision maker dalam arti ya oke lah decision maker, cuman dari hasil tersebut itu saya harus menerima aspirasi dulu dari Iya. rekan-rekan yang lain yang ada di lapangan. Jadi nggak bisa semata-mata saya lihat, saya harus saya tanya jawab gitu sama rekan-rekan gimana. Akhirnya dari situ saya simpulkan bahwa kalau saya melakukan regulasi seperti ini gimana? Nah, adalah timbul dukungan. Oh iya bisa Pak gitu. Ini Bapak artinya mengobati atau kita coba dulu. Nah, akhirnya saya putuskan di tanggal 29 Agustus 2020 tuh dikeluarkan harga regulasi penurunan harga guna untuk mengatasi pemasukan perusahaan, tapi tidak menutup kemungkinan untuk up lagi gitu. Jadi si pemilik unit juga nggak ada kendala ya udah. Di tanggal berapa Pak? 29 Agustus. Tapi masalah tamu sendiri masih ada aja yang datang ataupun memang nggak ada sama sekali. Nah, semenjak kita cantumkan harga regulasi tersebut ya alhamdulillah gitu. Alhamdulillah ada gitu karena penurunan harga. Ya kita kasih gimmicknya diskon. Berarti ada aja. Ada. Berapa persen tuh Pak? Sampai 50%?
Ya misalnya dari biasa keuntungan itu misalnya dari 100% yang biasanya gitu ya. Jadi kan dulu pas kan pandemi turun 50%. Ya berarti alhamdulillah sih jadi sampai 80% adalah. Mudah-mudahan cepat selesai Pak. Iya. Ya, dan saya ini mau bertanya juga Pak sedikit. Mana? Apakah ada pro dan kontranya penyewaan apartemen ini selama PPKM? Oh, pro kontra. Sebenarnya kalau pro kontra bukan ranah saya. Kalau di hotel itu ada yang namanya PHRI, perhimpunan apalagi Hotel Republik Indonesia. Salah ya Pak ya? perhimpunan hotel, pengusaha hotel, restoran Indonesia. Oh salah berarti. Kan PHRI juga. Kembali lagi ke masalah marketingnya. Nah, Menurut Bapak untuk zaman sekarang itu digital marketing itu penting sekali nggak sih? Terusnya Bapak punya cara sendiri nggak untuk digital marketing untuk sekarang? Karena pertumbuhan zaman pasti semakin pesat dan semakin yang lalu ditinggalkan. Semua aspek pasti sangat terpengaruh untuk zaman semakin maju. Disebutnya apa ya? Zaman digital kapitalis lah. Kalau bahasa kerennya. kalau untuk pemasaran sendiri di era sekarang ya 2021 itu memang butuh untuk pemasaran via digital karena mayoritas orang lihatnya digital gitu. Terus untuk bermanfaat pemanfaatannya banyak gitu ya, kita lebih sharing lebih banyak, lebih share lebih banyak pemasaran. Sekarang kan banyaknya media-medianya, ada TikTok, ada Instagram gitu ya, ada apa lagi, ada YouTube ya, Friendster. kayak gini kan YouTube gitu, ada Friendster ini zaman SMP Twitter, kalau Twitter cuitan sih ya. Camprok. Camprok mah. Gini. MLM. Orang umum orang duit itu. Ya kalau TikTok ya karena kan sekarang kan TikTok ya kayak apa? Kayak pemasaran misalnya foto unit ya, apa di videoin gitu, unit kasih backsound gitu. Terus kasih kata-katanya sambil kita menawarkan itu TikTok. Terus ada yang joget-joget, ya, Facebook juga Facebook Ads juga bagus gitu, yang berbayar. Yang gratisan aja bagus, apalagi yang berbayar. Banyak sih media-medianya, YouTube juga bisa, Pinjaman Instagram tuh ibarat portofolio sebenarnya. Iya, portofolio perusahaan. Instagram itu. Masih banyak lagi. Misalnya sambil joget-joget kan TikTok kan nawarin seksi banget. Aku joget ular nih. Gitu. Bisa. Ya mungkin sampai sini dulu aja, mungkin ada step lah atau nanti part 2-nya untuk berbincang-bincang lagi. Mungkin karena memang waktunya memang kita udah ada meeting lagi di Singapura ya Pak ya? Ya, ke Singapura nanti langsung ke Bangladesh ya Pak. Bangladesh. TKI. Ke Bangladesh numpang pipis. Tapi sebelum itu Bapak ada pesan-pesan nggak atau ada hal yang disampaikan gitu? Buat siapa? Buat semuanya, Buat buat kita kita, semuanya. buat orang-orang ini yang nonton dari seluruh dunia Pak. Dari Indonesia juga. Ini Pak, biar mereka tuh tersalurkan. Jadi pesanan kesan ya. Pesan-pesan buat keluarga kayak yang mau meninggal. buat pesan-pesan buat keluarga yang dikecewakan, lambaikan tangan. Kalau pesan-pesannya untuk ya kita lah sebagai generasi muda yang memilih untuk sebagai wirausaha gitu ya. Pokoknya kalau dari segi pengalaman ya, dari segi pengalaman saya itu yang penting konsisten. Jadi jangan orang ini usaha yang ini orang maju, usaha ini orang maju, tapi kita nggak maju, belum tentu gitu. Karena ya yang maha kuasa Allah Subhanahu Wa Taala sudah memplot-plotkan rezeki, tapi yang penting itu dilihat dari konsisten gitu, jujur. Sama satu lagi sholat. Nah itu sholat. Yang penting sholat, Pak. Sholat, sedekah. Terus ikhtiar, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Dah habis. Ada lagi Pak? Kita mau promosi? Promosi ya, bisa ya, boleh. Boleh Pak, boleh. Ya jangan lupa kalau yang mau sewa bisa ke
bisa ke grup kita, ada 3 grup di situ, ada ke Berdikari Ren, Halo Tidur, FD Property, bisa langsung ke situ. Terus operatornya pada keren-keren pokoknya di sini. Unit banyak. Unit banyak. Alamatnya di mana, Pak? Alamatnya di apartemen The Jardin, Etiam Plus, Commercial Area, nomor B32, B33, lobby Tower B. Operasionalnya, insya Allah penanganannya 24 jam. Ya. Ada lagi Pak? Dan kita pakai prokes. Ya. Pokoknya jadiin vaksin. Jardin vaksin. Ini juga besok vaksin kedua ya. Ya. Di luar. Ada yang mau tambahkan lu? Hah? Hah? Ya, buat teman-teman terus berusaha ya, terus berusaha untuk menghadapi ini kan Pak. Ini udah mau 17 Agustus. 17 Agustus. Ada yang ulang tahun? Lomba bertahan hidup. Lomba bertahan hidup Nah, untuk benar. semuanya gitu. Oke guys, itu bincang-bincang kita ya dari legend kita atau ajengan kita dari tetua kita yang dituakan yang di kalangan kita tentunya. Paling tua lah. Ya semoga ini jadi bermanfaat untuk kita semua, jadi ilmu kita semua. Pokoknya intinya ya tetap realistis aja sih, hidup ini ya cari duit. Pokoknya terus ikuti zaman aja biar nggak ketinggalan, biar nggak mati di tengah Betul. jalan. Gitu. Dan Jangan lupa ya subscribe ya, suka-suka Persu. Makasih.